Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutul qasri utawi pira-pira syarat qasar. Iku ahada asyara ono 11. Jadi pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan syarat-syarat qasar salat. Di mana As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf rahimahullahu taala menjelaskan bahwa syarat-syaratnya mengqasar salat itu ada 11. Yang pertama antakuna yen ta ono apa as-sholatu salat iku rubaiyatan iku bangsa 4 rakaat. Minal maktubati saking pira-pira salat fardu. Wahya utawi rubaiyah iku az-zuhru iku salat zuhur wal asru lan salat asar wal isya'u lan salat isya. Syarat yang pertama itu adalah salat yang hendak diqasar itu adalah salat yang fardu dari salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarat yang kedua itu adalah qasdu maudhi'in iku nejo panggonan muayyanin kang den tertentokake walau bil jihati senajan iku kelawan arah-arah. Fala yaqsuru mongko ora kena ngosor sapa al-haimu wong kang bingung alladzi la ya'rifu kang ora weruh sapa alladzi maqsidahu inggon tujuane alladzi. Jadi syarat qasar salat yang kedua adalah seseorang menuju ke tempat yang tertentu, yang jelas tujuannya. Oleh karena itu, al-haim yaitu orang yang bingung, orang yang gentayangan itu tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Yang mana al-haim ini adalah orang yang tidak mengetahui tempat tujuan safarnya itu. Orang yang tidak memiliki tempat tujuan yang pasti. Itu tidak boleh mengqasar salat. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarat yang nomor 3. Iku ayyakuna yen ta ono apa safaruhu lungone man iku mubahan iku diwenangake. Ailaisa tegese ora ono apa safaruhu iku maksiatan iku maksiat. Fala yauduru mongko ora bahayani apa idza kana nalikane ono apa as-safaru lelungan iku makruhan iku den makruhake. Li annahu krana stuhune kelakuan iku la isma ora ono dosa iku maujud fihi ing dalem safar kang makruh. Kemudian syarat yang nomor 3 itu adalah bahwa perjalanannya seseorang ini adalah perjalanan yang mubah, yaitu perjalanan yang bukan perjalanan maksiat. Oleh karena itu, tidak masalah ketika safarnya itu adalah safar yang makruh. Kemudian, salah satu contoh safar yang haram, yakni safar yang maksiat, itu Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf rahimahullah mencontohkan bahwa salah satunya adalah kasafariz zaujati min ghairi idzni zaujiha. Bepergiannya seorang istri tanpa adanya izin dari suaminya. Ini termasuk safar maksiat, sehingga tidak diperbolehkan bagi istri yang bepergian
tanpa izin suaminya untuk melakukan qashar sholat. Karena safarnya itu adalah safar yang haram. Nah, kemudian terdapat hal penting yang harus difahami bahwa dari segi diperbolehkan atau tidaknya seseorang yang bepergian melaksanakan qashar sholat, maka orang yang bermaksiat itu dibagi menjadi 3. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamul 'asi utawi piro-piro bagiane wong kang maksiat min nahiyati jawazil qasri saking arah-arah wenange qashar, yakni at-tarakhus ngalap kemurahan iku salah satun iku ono 3. Bahwa pembagian orang yang bermaksiat ditinjau dari segi diperbolehkannya untuk mengqashar sholat atau tarakhus, untuk mengambil rukhsah atau kemurahan itu ada 3. Yang pertama, asin bis safar. Asin wong kang maksiat bis safari kelawan safar. Wa huwa utawi asin bis safar iku alladzi wong ansya'a kang nyukulake sapa alladzi safarohu ing lungane alladzi min ajlil ma'asiyati saking arah maksiat. Asin bis safar itu adalah orang yang bepergian yang mana motivasi bepergiannya itu adalah untuk tujuan maksiat. Wa huwa alladzi ansya'a safarohu min ajlil ma'siyah. Misalnya seseorang pergi ke suatu daerah A misalnya, yang mana jaraknya sudah mencapai jarak diperbolehkannya qashar, tapi tujuannya adalah untuk melakukan kemaksiatan. Maka konsekuensinya seperti apa? Hukmuhu utawi hukume iki al-asi bisafar iku la yajuzu ora wenang lahu kadue asin bisafar opo al-qasru ngosor salat rupane at-tarakhusu ngalap kemurahan. Illa idza taba angin nalikane tobat sapa asin bisafar wa baqiya lan keri min safarihi saking lungone asin bisafar opo aksaru luwih akeh min marhalataini saking rong marhalah. Maka konsekuensinya dari asin bisafar ini, dia tidak diperbolehkan mengqashar sholat, atau dia tidak diperbolehkan untuk tarakhus, kecuali dia kembali bertaubat. Setelah dia bertaubat, masih ada sisa jarak yang lebih dari 2 marhalah. Maka di dalam sisa perjalanannya itu yang lebih dari 2 marhalah, dia sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat, karena dia sudah bertaubat dalam hal ini. Kemudian kategori yang kedua, qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, asani iku asin fis safar. Iku wong kang maksiat fis safari ing dalam safar. Asin fis safar itu adalah wa huwa utawi asin fis safar iku alladzi wong ansya'a kang nyukulake sapa alladzi safaruhu ing lelungane alladzi fi mubahin ing dalam perkara kang mubah. Walakinnahu lan tetapine utawi alladzi iku aso maksiat sapa alladzi fi asnaihi ing dalam tengah-tengahe safar. Asin fi safar atau kategori yang kedua ini adalah orang yang bepergian dengan motif atau tujuan bepergian yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat, tidak haram. Namun di tengah perjalanannya dia melakukan kemaksiatan yang tidak berkorelasi dengan tujuan perjalanannya. Jadi semisal dia perjalanannya tujuannya memang untuk hal-hal yang mubah. Misalnya untuk berdagang. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan orang-orang yang kemudian mengajaknya untuk bermaksiat. Di tempat persinggahan misalnya. Maka hal ini tidak menghilangkan kebolehannya untuk melakukan qashar sholat. Hukmuhu utawi hukume asin fis safar iku ya juzu wenang lahu kadue asin fis safar opo al-qasru opo ngosor sholat. Jadi dia tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qashar sholat. Karena kemaksiatan yang dilakukan fi asna'i safarihi itu tidak berkaitan dengan safarnya. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala asalis utawi kang kaping 3 iku asin iku wong kang maksiat bisa safari kelawan safar fis safari ing dalam safar.
Wa huwa utawi asin bis safar fis safar iku alladzi wong ansya'a kang nyukulake sapa alladzi safarohu ing lungane alladzi fi mubahin ing dalam perkara kang mubah summa qalabahu mongko kari-kari malik sapa alladzi ing safarohu wa ja'alahu lan dadekake sapa alladzi ing safarohu lil ma'siyati krana maksiat fi asna'i safarihi ing dalam tengah-tengahe safare alladzi. Jadi kategori yang ketiga ini itu adalah orang yang melaksanakan perjalanan jauh. Yang mana motif awalnya itu adalah motif di dalam perkara yang mubah. Katakanlah misalnya untuk tijarah atau berdagang. Wa huwa alladzi ansya'a safarahu fi mubahin. Kemudian di tengah perjalanan, dia merubah motif perjalanannya itu dan dia menjadikan perjalanannya itu adalah untuk tujuan maksiat. Jadi dia mengurungkan niat berdagangnya itu. Kemudian menggantinya menjadi niat di dalam kemaksiatan. Nah, konsekuensi kategori yang ketiga ini seperti apa? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala hukmuhu utawi hukumi asin bis safar fis safar. Iku la yajuzu rawenang lahu kadue asin bis safar fis safar opo al-qasru opo ngeringkes atau mengkosor salat illa idza taba angin nalikane tobat sapa asin bis safar fis safar fayaqsuruhu mongko kena ngosor sapa asin bis safar fis safar kang wis tobat sawaun iku padha abaqiya ana ta keri min safarihi saking lungane asin bis safar fis safar sing wis tobat iku mau opo aksaru perkara kang luwih akeh min marhalataini saking rong marhalah am aqol utawa luwih sithik. Jadi hukumnya bagi orang yang kategori ketiga yakni asin bis safar fis safar itu adalah dia tidak boleh mengqashar salat. Dia tidak mendapatkan rukhsah untuk mengqashar salat kecuali jika dia sudah bertaubat di tengah jalan. Maka otomatis dia setelah taubat itu sudah mendapatkan kemurahan dan diperbolehkan baginya untuk melaksanakan qashar salat. Baik sisa perjalanannya itu melebihi dari 2 marhalah ataupun tidak. Ini bedanya dengan kategori yang pertama. Kalau kategori yang pertama tadi, yakni yang asin bis safar, itu dia tidak diperbolehkan mengqashar kecuali setelah tobat dan masih ada syaratnya, jarak sisa perjalanannya itu lebih dari 2 marhalah. Sedangkan bagi kategori ketiga, yakni asin bis safar fis safar ini, syaratnya hanya cukup dia bertobat saja. Jadi, baik itu sisa perjalanannya kurang dari 2 marhalah ataupun lebih dari 2 marhalah, ini tidak berimbas terhadap kebolehan mengqashar salat ketika dia sudah bertobat. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ar-rabi' syarat yang nomor 4 kaunus safari li gharadin sahih katijarati ila huna wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.